Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program renungan dan doa pagi hari ini. Semoga sukacita Yesus Kristus selalu menaungi hati kita sepanjang hari ini. Mari saudara sekalian, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa kepada Tuhan agar apa yang kita dengar dari firman Tuhan dapat menjadi berkat untuk kita semua. Bapa kami yang di sorga, kami memuji dan bersyukur kepadamu, karena pada pagi hari ini kami masih bisa menikmati pagi yang indah ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Galatia 6 ayat 1 sampai ayat 10. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Menghasilkan suatu barang yang berkualitas membutuhkan bahan yang bagus, dan dalam prosesnya membutuhkan kemampuan dan ketekunan yang berkelanjutan. Demikian pula untuk menghasilkan kehidupan berkualitas yang seturut kehendak Allah, membutuhkan pemahaman yang benar, serta ketekunan dan ketaatan dalam melakukan perintah Allah. Salah satunya perintah untuk rajin berbuat baik. Perbuatan baik butuh proses dari melakukan menjadi suatu kebiasaan. Berbuat baik seharusnya menjadi bagian identitas orang Kristen. Setiap orang pasti pernah berbuat baik. Tetapi apakah setiap orang sudah rajin berbuat baik? Mengapa ada orang sepertinya tidak suka berbuat baik? Adakah kejujuran, kemurnian, dan kebenaran yang memotivasi dan menyertai dari kebiasaan rajin berbuat baik? Inilah sejumlah pertanyaan yang muncul dalam kehidupan orang Kristen. David Wells dalam bukunya yang berjudul Hilangnya Kebajikan Kita mengatakan bahwa dampak kemajuan zaman dan pemikiran modern telah memojokkan manusia dalam kemerosotan nilai-nilai hidup manusia. Dan kehancuran moral manusia kehidupan modern telah melunturkan semangat orang-orang pada umumnya untuk rajin berbuat baik. Kesibukan, tuntutan bertahan hidup, dan sikap individual membuat orang segan rajin berbuat baik. Namun marilah mengambil teladan kehidupan murid-murid yang berubah dari fokus kepada diri sendiri, menjadi kehidupan yang berkarya bagi Tuhan dan hidup menjadi berkat.
Mari sebagai murid-murid Kristus yang telah mengalami perubahan oleh karena Roh Kudus, kita pun rajin berbuat baik. Tidak perlu perbuatan baik besar yang harus kita lakukan, tetapi bisa dimulai dari perbuatan baik kecil yang sederhana yang kadang dianggap sepele oleh orang lain. Asal kita rajin berbuat baik, pasti akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menuntun kita ke jalan yang benar, supaya apapun yang dikatakan Tuhan dapat kita praktekkan pada kehidupan kita sehari-hari. Supaya banyak orang-orang yang akan semakin terberkati sehingga nama Tuhan lah yang dipuji dan dipermuliakan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Kau firmankan, sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu Tuhan, atas segala cinta dan kasih-Mu yang masih kami rasakan di pagi hari yang indah ini, sehingga kami dapat melewati malam dan bangun dengan tubuh yang sehat dan penuh dengan sukacita. Itu semua karena berkat-Mu. Tuhan, Engkau tahu sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami dalam bekerja. Kiranya Tuhan selalu membimbing kami dalam segala pekerjaan yang akan kami lakukan. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dan jadikanlah pekerjaan yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi kami dan juga orang lain. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersabar dalam bekerja, selalu tetap mengandalkan kuasa-Mu dalam bekerja, dan senantiasa menyelesaikan pekerjaan dengan seisi-Mu Tuhan. Bimbing kami untuk bekerja dengan semangat dan kasih, bekerja sama dengan orang lain, terutama bekerja sama dengan Tuhan. Ketika kami mengalami kesulitan dalam bekerja, jangan biarkan kami tersesat Tuhan, tetapi tuntunlah kami dengan kasih-Mu untuk mencari jalan keluar dari segala kesulitan yang kami jumpai selama bekerja. Tuhan, di atas semua permohonan ini, kami adalah manusia yang lemah dan penuh dosa. Kiranya terlebih dahulu berikan kami pengampunan Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu dan layak memohon dari-Mu Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kami juga ingin memohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara kami ini. Bantulah bangsa ini agar dijauhkan dari segala macam bencana, malapetaka hingga perpecahan antar suku dan agama. Persatukan kami ya Tuhan, karena sejatinya kami merupakan suatu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Ajarlah kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain, supaya kami bisa menjaga toleransi yang selama ini tetap terjaga. Kami juga mendoakan seluruh pemimpin bangsa ini, agar selalu diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Biarlah mereka mampu menjalankan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita atas berkat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.